Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marmin, mahasiswa Universitas Fajar Makassar, jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjawab UTS dari penganggaran modal. Di sini ada 7 soal UTS penganggaran modal. Soal pertama yaitu, apakah ada perbedaan antara anggaran dan penganggaran? Jika ya atau tidak, berikanlah analisisnya menurut para ahli. Menurut Mulyadi 2001, anggaran dan penganggaran itu berbeda. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Sedangkan penganggaran adalah suatu komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa anggaran adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan secara sistematis. Soal nomor 2, yaitu jelaskanlah secara terperinci proses sebuah perusahaan membuat anggaran. Bisa juga menjelaskan dengan menggunakan contoh jenis perusahaan apapun beserta proses membuat anggaran. Ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat anggaran belanja perusahaan dengan baik dan benar. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin membuat anggaran belanja perusahaan. Yang pertama, kita harus melakukan penentuan pedoman anggaran. Pedoman anggaran belanja perusahaan didasarkan pada anggaran belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Kedua, persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Ketiga, penentuan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran belanja perusahaan yang telah dibicarakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh banyak pihak di perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Ini tahapan terakhir. Tahapan terakhir ini adalah pelaksanaan anggaran belanja perusahaan. Tahapan ini merupakan langkah kesekian kalinya dari penyusunan anggaran yang kemudian akan diputuskan dalam keputusan tunggal. Soal nomor 3 yaitu, jelaskanlah secara terperinci siapa sajakah yang ikut berperan dalam pembuatan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan oleh manajer fungsional, yaitu ada 5. Yang pertama, salah seorang anggota direksi yang biasanya diwakili oleh direktur keuangan yang bertugas memberikan pedoman umum penyusunan anggaran dan menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, ada manajer pemasaran yang bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi. Yang ketiga, ada manajer produksi yang bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh bagian produksi. Yang keempat, ada manajer keuangan yang bertugas untuk menyusun anggaran berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, yaitu manajer bagian umum yang bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Soal nomor 4 yaitu, kemukakan pendapat kalian mengenai anggaran perusahaan yang ideal itu seperti apa. Menurut pendapat saya, seperti apa anggaran dikatakan ideal itu? Jika sistem penganggaran mampu menciptakan kongruensi tujuan dan sekaligus sistem penganggaran itu mampu mendorong para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Yang dimaksud tujuan kongruensi ini
yaitu tujuan perusahaan harus selaras dengan tujuan manajer-manajernya sebagai individu. Soal nomor 5. Apakah anggaran perusahaan dapat diubah? Jika ya atau tidak, berikan analisisnya. Jawabannya, jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah, kecuali dalam hal khusus, seperti keadaan yang berubah-ubah yang membuat atau menyebabkan perubahan kebijakan anggaran. Misalnya dalam suatu inflasi terbuka, kebijakan anggaran yang lengkap kurang berguna dan cenderung merepotkan. Oleh karena itu, saat inflasi terbuka, sedapat mungkin harus ditetapkan standar-standar kuantitas, sedangkan standar-standar harga harus disesuaikan secara periodik. Hal nomor 6. Dari tugas kalian, anggaran manakah yang digunakan oleh semua jenis perusahaan? Berikan alasannya. Menurut saya adalah anggaran operasional, karena anggaran operasional merupakan salah satu biaya yang terpenting dalam pelaksanaan proyek perusahaan. Dan jika anggaran operasional tidak ada dalam perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan berjalan karena tidak adanya biaya operasional. Soal nomor 7 atau yang terakhir, yaitu setujukah kalian jika perusahaan ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu? Jawaban saya tidak setuju, karena keadaan dan kondisi dalam sebuah perusahaan bisa berubah-ubah, yang membuat anggaran selama 1 tahun sebelumnya tidak bisa sama dengan kegiatan tahun anggaran yang akan direncanakan berikutnya. Sekian presentasi dan jawaban saya untuk UTS penganggaran modal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan bagi semua teman-teman yang sudah lihat video ini, mohon komen dan like-nya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.